Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Ada dua teori yang menerangkan tentang interaksi jual beli di pasar, yaitu teori permintaan dan teori penawaran. Pengertian permintaan. Perilaku ekonomi pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Konsumen merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi, sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi guna suatu barang. Jadi, yang dimaksud permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Permintaan banyak jenisnya, di antaranya adalah permintaan perorangan dan kolektif. Permintaan perorangan adalah permintaan yang datang dari individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan permintaan kolektif adalah gabungan dari permintaan individu-individu atau disebut juga dengan permintaan pasar. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual pada berbagai tingkat harga dengan waktu tertentu, atau penawaran adalah keseluruhan barang-barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dalam berbagai macam tingkat harga. Penawaran dibagi menjadi dua, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar. Penawaran perorangan adalah jumlah barang yang ditawarkan para produsen kepada pembeli atau konsumen dalam kelompok kecil atau individu atau perseorangan. Sedangkan penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah barang sejenis yang ditawarkan para produsen. Penawaran pasar ini merupakan penawaran yang dapat mempengaruhi tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yaitu A. Faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Berlakunya hukum permintaan bersifat ceteris paribus. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah tetap atau tidak berubah. Selain harga, jumlah barang yang diminta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Ada pendapatan konsumen. 2. Jumlah penduduk. 3. Selera. 4. Harga barang substitusi dan barang komplementer. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Hukum penawaran berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran bersifat tetap atau ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga sebagai berikut. Ada kemajuan teknologi, biaya produksi, ketersediaan sumber produksi, dan harapan atau ekspektasi produsen. Bentuk dan ciri-ciri pasar. Ada berdasarkan wujudnya, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya ada pasar tradisional. 2. Ada pasar abstrak, yaitu dalam pasar abstrak penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung atau langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. Contohnya ada bursa efek dan pasar internasional. Berdasarkan waktu terjadinya, ada pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar harian yaitu suatu jenis pasar yang kegiatannya dilaksanakan setiap hari tanpa ada batasan libur. Contohnya pasar sentral dan pasar Tanah Abang. Pasar mingguan yaitu suatu jenis pasar yang kegiatannya dilaksanakan hanya satu kali dalam seminggu. Contohnya pasar Senin dan pasar Minggu. 3. Ada pasar tahunan, yaitu suatu jenis pasar yang kegiatannya dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Contohnya Pasar Raya Jakarta atau PRJ. Terakhir ada pasar temporer, yaitu suatu jenis pasar yang kegiatannya dilaksanakan tidak tentu atau sewaktu-waktu terjadi atau ketika hanya ada momen-momen tertentu saja. Contohnya seperti bazar dan pasar murah. Berdasarkan luas jangkauan, ada pasar lokal, nasional, internasional, dan regional. Pasar lokal ialah sebuah pasar yang kegiatannya dalam bentuk lokal atau daerah tertentu. Pasar nasional ialah sebuah pasar sebagai sebuah pertemuan antara penjual dengan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam satu negara. Contohnya pasar Cangkih di Manado, pasar kakao di Makassar, pasar tembakau di Sumatera, dan lain sebagainya. Pasar internasional ialah suatu pasar untuk pertemuan antara pembeli dengan penjual di berbagai negara. Contohnya, pasar internasional pasar karet di Malaysia, pasar tembakau di Bremen, dan pasar Coop. Terakhir ada pasar regional, yaitu pasar yang
menjualbelikan barang-barang kebutuhan masyarakat di regional tertentu. Contohnya, Pasar Pagi Cirebon menyediakan kebutuhan masyarakat regional Cirebon. Berdasarkan hubungan dengan proses industri. A. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar kelontong dan pasar sayur-sayuran. B. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang menjualbelikan faktor-faktor produksi seperti pasar modal, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Berdasarkan strukturnya, satu, pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, yaitu jenis pasar yang mana penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi sebuah harga. Jadi harga yang ada di pasar ini sudah benar-benar merupakan suatu hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran yang mencerminkan keinginan produsen. Kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Jenis pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual saja yang menguasai sebuah pasar, sehingga bisa menguasai harga barang yang dijual di pasar tersebut. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan monopolisti. Ada juga yang dinamakan pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Yaitu jenis pasar yang memperjualbelikan hasil-hasil suatu produksi alam yang berupa hasil pertanian, tanah, dan tenaga kerja, serta suatu barang modal. Ada juga pasar output atau pasar produk, yaitu pasar output ialah suatu pasar yang memperjualbelikan suatu barang-barang hasil produksi atau dalam bentuk barang jadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.